Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan tugas video desain pembelajaran yang diberikan dosen pengampu Dr. Anus Suhardi, SPD MA. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eka Septia dari PAIC Ekstensi Semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu pelajaran usul fikih atau pesantren. Saya akan menjelaskan tentang zakat dan hikmahnya. Desain pembelajaran, KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Di sini di KD saya menjelaskan tentang menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya, mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat, menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat, menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah di KD, saya ingin menjelaskan tentang di indikator. 1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagaimana dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Kedua, memahami, menerapkan, menganalisis pengaturan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanio dengan wawasan pengetahuan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dari kejadian. Ketiga, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baiklah, sudah saya jelaskan tentang indikator, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Setelah mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan komunikasi siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam. Siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat. Siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang. Siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Itu tentang tujuan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi. Pengertian zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il madhi, zaka, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Disebut zakat karena harta yang telah dikeluarkan zakatnya dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya, juga karena harta yang dikeluarkan akan menerimanya, juga karena harta yang dikeluarkan membersihkan hak atas keseluruhannya dari subhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Zakat menurut syara artinya sesuatu yang hukumnya wajib
Menurut syara artinya sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Yang berhak menerimanya hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Adapun arti dari surah Al-Baqarah ayat 2, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mampu mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi 2. Macam-macam zakat. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin, serta sebagian rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu zakat mal. Menurut bahasa etimologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkannya dan menyimpankannya. Menurut syara, terminologi mal, harta ialah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi, zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang dimiliki harta benda tak tentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan harta benda yang wajib dizakati. Pertama, emas dan perak, binatang ternak atau zakat an'am, unta, sapi atau kerbau dan lain-lain, padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan rumput-rumputan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang materi identifikasi undang-undang zakat. Dalam rangka meningkatkan umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Contoh pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat atau BAZ atau Lembaga Amil Zakat. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang hikmah disyariatkan zakat. 1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. 2. Menyediakan pembekalan bagi mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membantu musafir yang muslim ketika kehabisan bekal. 4. Meringankan beban orang muslim. 5. Menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. 6. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Meminimalkan bentuknya harta yang hanya pada orang-orang kaya. Selanjutnya, hikmah disyariatkan zakat. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam, menegakkan kemaslahatan. Setelah itu terakhir yaitu kuis. Apa benda yang wajib dizakati? A. Rumah, B. Unta, C. Rumah mewah, D. Rumah mewah, D. Sepeda motor. Baiklah, hanya itu hasil video desain pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.